untuk kita semua. Yahoo! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bernes Griselda Gula. Saya siswi kelas 6 di UPTD SD Negeri 0784336 Duria. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan atau menceritakan cerita rakyat yang berjudul Si Raso Sang Dewi Bibit Suku Nias. Cerita lengkap ini diambil dari buku Von Rake yang direkayasa oleh Bapak Amarozaman Mendreva. Di dalam buku ini diceritakan bahwa di Teteheli Anaa ada seorang raja yang bernama Raja Balugu Silaride Anaa mempunyai seorang putri cantik yang bernama Puruti Siraso atau sering dikenal dengan Siraso. Siraso ini mempunyai saudara kembar laki-laki tampan yang bernama Silegu Banua atau sering dikenal dengan Silegu. Siraso ini gemar mendatangi rakyat saat penaburan bibit. Mengapa? Karena saat dia mendatangi rakyat, dia membuat bibit tersebut menjadi berbuah lebat dan subur. Sedangkan Silegu, dia mendatangi rakyat saat panen. Mengapa? Karena dia membuat bulir-bulir panenan itu menjadi banyak dan bernas. Saat mereka memilih pasangan mereka atau jodoh mereka, mereka tidak menginginkan orang lain, tetapi mereka menginginkan orang yang sangat mirip dengan saudara kembarnya. Atau bisa dikatakan, Siraso menginginkan saudara kembarnya. Siraso menginginkan pasangannya seperti Silegu, dan Silegu menginginkan pasangannya seperti Siraso. Agar tidak terjadinya kawin sumbang, akhirnya Raja Balugu Silaride Anaa memisahkan mereka dengan cara Silegu pergi berkelana dan Siraso diturunkan ke bumi, ke muara Sungai Oyo, dan meneruskan perjalanannya ke hulu. Sesampainya dia di Yambanua, dia bermukim di sana. Setelah 1 tahun berkelana, akhirnya Silegu pulang ke Teteheli Anaa, dan sesampainya dia di Teteheli Anaa, dia sangat kecewa. Mengapa? Karena dia tidak menemukan saudara kembarnya, yaitu Siraso. Setelah dia tidak menemukan saudara kembarnya, dia bertanya kepada ayahnya, Raja Balugu Silaride Anaa. Dia bertanya, "Ayah, di mana saudara kembarku? Mengapa dia tidak ada di sini?" Setelah dia bertanya, ayahnya menjawab, "Sudahlah Silegu, jangan berharap. Mungkin Siraso sudah meninggal dunia." Setelah mendengar itu dengan rasa tidak percaya, akhirnya dia turun ke bumi ke muara Sungai Oyo. Dia berjalan sampai ke hulu dan sampailah dia di Hiambanua. Sesampainya dia di Hiambanua, dia sangat senang. Mengapa? Karena dia bertemu dengan gadis cantik yang sangat mirip dengan saudara kembarnya, yaitu Siraso. Setelah mereka bertemu dan berkenalan, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya mereka sadar bahwa mereka telah menikahi saudara kembar mereka sendiri. Setelah mereka mengetahui itu, akhirnya mereka mengatakan kepada satu sama yang lain, "Apa boleh buat, kita sudah terlanjur." Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya Siraso dan Silegu ini meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia, warga di Teteheli Anaa membuat patung yang sangat mirip dengan Siraso dan Silegu. Mereka mempercayai bahwa patung-patung tersebut bisa digunakan untuk memanggil arwah Siraso dan Silegu. Setelah bagaimana cara mereka memanggil arwah tersebut? Dengan cara bibit tanaman mereka beri kepada ketua agama suku. Setelah itu mereka bernyanyi. Setelah itu mereka berdoa dan berjanji, dan mereka melakukan pembicaraan hoho. Setelah bertahun-tahun lamanya, setelah 3 keturunan, akhirnya Siraso dan Silegu ini mempunyai cucu kembar yang bernama Silahecewala Tua dan Silahecewala Roi. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya patung Siraso dan Silegu ini dihancurkan
Mengapa? Karena adanya peraturan tidak boleh menyembah patung-patung berhala. Setelah di dalam cerita ini juga diceritakan bahwa ada seorang bapak yang bernama Bapak Amayana Jebua. Dia berpendapat bahwa Bau Sebua dan Bu Rutilama menikah dan dianugerahi 4 anak yang bernama anak pertama Lavoyo Latio, anak kedua Lano, anak ketiga Hinomanovu, dan anak keempat Manovu Gebua. Demikianlah cerita saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.